Pagesangan itu merupakan suatu kampung arkais. Kehadirannya juga direkam dalam satu prasasti, yaitu Prasasti Canggu, Trowulan 1. Dari sekian desa-desa yang disebutkan dalam Prasasti Canggu itu, Mas Ugi, itu bahkan toponim namanya masih ada sampai sekarang. Pagesangan ini disebutkan awal sebelum Bekul dan Surabaya. Pinggir tambahan Pagesangan belutruk warna budaya sing dadi kebanggaan Kecamatan Jamban. Muga-muga warna budaya tetep berjaya. Tuku kropo nang kiri layar lutruk warna budaya tetep jaya. Kunyi-kunyi. Nah, hari ini kita sudah kedatangan salah satu penggiat sejarah, pecinta sejarah. Kalau pecinta kan jadi bersenggama jadinya ya. Ini ada Mas TB Wijoyo, juga ada Bapak Ulhak dari LPMK, Ketua LPMK Pagesangan. Kita bakalan ngobrol banyak hari ini soal Hari Jadi Pagesangan ya. Karena Mas TB lagi punya fokus untuk melihat kampung Pagesangan ya Mas TP ya. Mungkin Mas TP bisa kenalan dulu Mas. Mas TP ini nama aslinya TP atau gimana Mas? Ya, nama saya TP Wijoyo, Mas. TP itu singkatan atau? Ya, singkatan. T dan P ya. Kalau dipanjangkan nanti panjang. Oh, nggak cukup kertas. TP Wijoyo. TP Wijoyo. Sejak kapan Mas? Kalau mulai jadi penggiat sejarah sendiri Mas TP? Ya, Mas Ugi, jadi saya ini dari kecil sudah suka sejarah. Dari kecil saya dulu hobinya baca kisah ya, komik-komik wayang, terus tokoh-tokoh legenda, sejarah. Pokoknya yang berbau sejarah saya baca semua. Kalau ini stensilan nggak suka ya Mas ya? Kan zaman-zaman aja lagi rame kan. Suka membaca sejarah, akhirnya dari situ menggeluti untuk tetap mencintai sejarah. Betul, ya. Dengan cara membaca, jalan-jalan. Dan kebetulan saya sekarang bergabung dalam komunitas Begandring Surabaya. Nah itu menarik gitu. Apa mungkin buat teman-teman Begandring? Ya, komunitas Begandring ini salah satu wadah komunitas di Surabaya yang markasnya di Penele Surabaya. Itu kita gimana banyak. itu Mas? Penelenya di mana? Mungkin nggak teman-teman kayak wah aku pengen. Lokasinya ya di sampingnya makam Belanda. Itu makam Belanda, loji besar. Namanya loji besar ya. Jadi kalau teman-teman kepingin nongkrong, ngobrol langsung ke loji besar. Oke, Mas. Dari situ akhirnya mulai ketemu komunitas Begandring, semakin klop, semakin saya juga belajar, saling memberi dan menerima, dan teman-teman di sini juga banyak yang yang aneka ragam ya caranya. Ada yang sejarah kemerdekaan, masa kolonial. Nah, kebetulan saya ini backgroundnya sebenarnya sejarah klasik, Mas. Fokusnya sejarah klasik. Ya, klasik Indonesia, Jawa, semuanya, tapi saya fokusnya ke Jawa. Fokusnya di Jawa. Kenapa Mas? Kok tertariknya akhirnya memilih sejarah klasik? Ketemunya? Karena saya memandang Jawa khususnya ya, dan lebih khususnya lagi Jawa Timur. Karena saya ini warga Jawa Timur, asli Surabaya. Artinya saya mulailah nguri-nguri sejarah tentang Surabaya, terus jejak-jejak peninggalan-peninggalan yang ada di Surabaya terkait masa lalu, mulai dari masa Majapahit sebelumnya sampai masa kolonial. Panjang banget ya rentang waktunya ini baca ya ternyata ya. Kalau mulai kayak merasa wah aku tertarik nih sama sejarah klasik tuh apa sih, ada buku nggak sih yang pertama kali masih kayak waduh aku ingin mendalami sejarah klasik ya? Iya, jadi waktu SD itu saya sangat tertarik dengan yang namanya Kerajaan Majapahit. Kan semua orang pasti tahu ya, Majapahit itu sebuah kerajaan yang imperium yang sangat besar, pernah jaya, bahkan konon kabarnya sampai menguasai Nusantara ya. Artinya saya itu mulai tertarik, berarti leluhur kita dulu itu punya peradaban yang sangat luar biasa. Dari situlah akhirnya mulai tertarik. Iya, betul. Dan dengar-dengar juga akhir-akhir ini lebih tertarik lagi untuk membahas satu prasasti. Iya, betul.
Prasasti Canggu kalau nggak salah. Prasasti Canggu atau Trawulan 1. Trawulan 1. Iya. Terus saya pernah baca ada Trawulan itu beda nggak sih Mas? Iya, itu hanya sebutan dalam identitas suatu catatan ya. Karena waktu itu kan masih zaman kolonial Belanda, jadi orang Belanda kalau nyebut Trawulan, Trawulan. Trawulan. Ya, tapi ya aslinya sama dengan Trawulan sekarang. Oh, oke. Sama. Kalau mungkin nih Mas, mungkin bisa kenalin ke teman-teman. Sebenarnya apa sih prasasti Canggu ini? Terus siapa yang menemukan atau sudah kapan ditemukan? Gimana ceritanya soal prasasti Canggu ini, Mas? Ya, jadi prasasti Canggu itu adalah sebuah prasasti yang ditulis dalam lempeng, Mas. Lempeng. Jadi prasasti itu kan ada batu, ada yang dipadu batu, ada yang lempeng. Lempeng tembaga. Tembaga ya, Ya, Pak? kalau sejarawan bilang itu namanya tamra prasasti. Tamra. Tamra prasasti itu lempeng, ya. Dan lempengnya itu dipahat aksara Jawa Kuna atau Kawi bolak-balik. Oh, bolak-balik Ya. depan belakang lempeng itu. Betul. Nah, prasasti Canggu ini kalau menurut riwayat penemuannya ditemukan masa zaman Belanda. 1800-an ditemukan di daerah namanya Trawulan. Trawulan. Makanya dia disebut prasasti Trawulan 1. Nah, setelah dibaca oleh para ahli, isinya baru diidentitaskan sebagai prasasti Canggu. Di encoding ya, artinya Iya, diterjemahkan menjadi diterjemahkan. bahasa Latin lah ya, bisa Betul, orang-orang ya. baca dan dipelajari juga Betul, akhirnya. ya. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang membuat Mas TP sendiri kok akhirnya sekarang mulai tertarik untuk mendalami prasasti Canggu gitu? Ya, prasasti Canggu ini sangat menarik sekali karena ini satu-satunya prasasti yang ada sekarang ya, yang mudah-mudahan nanti ditemukan lagi nanti lain waktu. Cuman sekarang menjadi barang satu-satunya yang merekam nama-nama daerah, toponim daerah yang mana itu mencakup wilayah Surabaya dan sekitarnya, termasuk Pagesangan ini juga. Ya. Jadi ada nama Pagesangan dalam prasasti itu. Ya, tapi tidak Pagesangan, yaitu I Gesang. 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 Gesang, Ya, Gesang. Ya. Gesang ya, pakai E berarti ya. Gesang. G, sa sama centang Oh, berarti langsung G. Iya, kalau langsung dilatinkan dia kritiknya Gesang. Gesang gitu ya, Gesang. Ya. Jadi G langsung S gitu ya, berarti Iya, nggak pakai E ya. Nggak pakai E. Cuman kalau di peta-peta yang baru seperti 1700, 1800-an sudah pakai E, Gesang. Dan ada ininya ya, Ya, apostrofnya. Gesang, terus akhirnya kalau sekarang ditambah Gesang. awalan dan akhiran Pagesangan. Pagesangan. Itu menarik. Tapi sebelum kita jauh ngobrolin soal perubahan Gesang, Pagesangan, Gesang ya Mas Devi. Sebenarnya prasasti Canggu ini bercerita soal apa sih Mas Devi kira-kira kurang lebihnya? Ya, jadi setelah dibaca oleh para ahlinya, itu intinya adalah penganugerahan Sima. Sima itu anugerah dari raja. Nah, Canggu itu kan, prasasti Canggu itu kan dikeluarkan masa Raja Sri Rajasa Nagara. Sri Rajasa. Nah, Sri Rajasa Nagara ini siapa? Yaitu tidak lain adalah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu raja keempat dari kerajaan Majapahit. Itu yang dikeluarkan pada tahun Saka 1280 Saka. Kalau dikonversikan Masehi menjadi 1358. Jadi 1358. Dan penanggalannya itu kalau dikonversikan ke penanggalan sekarang 7 Juli 1358. 7 Juli Ya, 1358 Masehi. Masehi. Nah, itu Raja Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara mengeluarkan suatu keputusan yang berisi penganugerahan Sima kepada daerah-daerah, desa-desa tepian sungai yang disebut Naditira Pradesa. Naditira Pradesa. Itu desa-desa yang berada di tepian sungai. Sungai yang diberi hak Sima oleh Hayam Wuruk terkait apa? Alasannya karena terkait desa itu telah berjasa dalam urusan penambangan. Maksudnya penambangan tuh kayak penambangan sekarang untuk membantu nyebrang sungai atau gimana? Betul, bukan penambangan batu ya. Ya, berarti Penambangan itu istilah penyeberangan. dari sungai dulu itu kan menjadi salah satu sarana transportasi ya. Iya. Dan lebar, dan sungai dulu itu lebih lebar, lebih deras dari sekarang. Nah, itu butuh akses nambang, jasa penambangan. Istilahnya anambangi ya. Betul, kalau di prasasti itu makanya diberi keterangan Mua Prakaraning Naditira Pradesa Stataning Anambani. Anambangi. Jadi artinya desa yang diberikan Sima karena terkait jasa penambangan. Penambangan. Dan bahkan mungkin sampai sekarang masih ada ya. Ada. Masih ada sampai sekarang Penambangan itu pekerjaan arkais ya berarti ya. Karena Iya. sudah berada sejak masa Majapahit ya. Iya, karena Coba. zaman dulu kan belum ada jembatan, Ah, belum iya, ada iya. belum ada, ya.
berarti sangat kuno sekali ya. Sangat kuno sekali. Cuma alatnya modern udah aman ya. Iya, Sekarang udah aman ya. Itu bisa diwawancara nggak Pak? Apakah kayak keturunan buyut-buyut ternyata juga dari zaman Majapahit udah nambang juga jangan-jangan. Iya ya menarik. Iya. Nah ini Pak Ulat menarik Pak Ulat. Ternyata Pagesangan nih Pak Ulat sebagai kampung itu sudah dari 1358. Iya. Gitu loh ya, Pak Ulat ya. Iya. Jadi Gimana Pak Ulat? karena itulah Mas Nuki nggih. Jadi kenapa kok kita sampai manggil sama Mas TP gitu ya? Kita kan pengen mengulas sejarahnya Pagesangan. Jadi karena di Pagesangan itu ternyata sudah ada di Prasasti Canggu. Jadi sebenarnya kalau kita dulu biasanya untuk bersih desa atau kalau sekarang di Pagesangan itu adalah Pagesangan bersyukur. Itu kan biasanya di bulan Suro. Nah, karena ada Mas TP, jadi kita bisa tahu nanti kira-kira Pagesangan itu kapan hari jadinya Pagesangan sendiri kan gitu. Jadi dari hasil sejarah-sejarah yang diulas Mas TP, mungkin sejarah-sejarah sebelumnya seperti apa, nanti kita bisa menentukan kapan kira-kira lahirnya Pagesangan. Jadi nanti waktu di periode berikutnya kita bisa misalkan bersih desanya pas hari jadinya itu, gitu Mas Nuki. Berarti Pagesangan untuk kedepannya ya, mungkin setelah ini juga akan menjadi suatu kampung yang semakin membudaya, Ya, menyejarah dan mengakar. Iya. makanya Karena kan punya rujukan yang sangat kuat bahwa komplit, Iya ya kan? dong. Ada prasastinya kan Iya. gitu, ya kan? Jadi desa tua ini. Desa tua. Desa tua. Ya. Pemukiman kuno. pemukiman kuno ya. Soalnya kan kalau kita mungkin di Surabaya memahami pemukiman kuno itu kan selalu masa kolonial. Iya. Kampung-kampung tua misalnya Iya. di kota tua kayak mungkin ya Kia-Kia, Tambabayan, Mas Pati Iya. sebagai kampung tua ya. Tapi ada yang lebih tua lagi Ada yang lebih tua lagi. dari masa Majapahit. Majapahit. Ya, tadi. Kalau menurut Mas TP sendiri Mas, kalau setahu saya ya, untuk penentuan hari jadi desa itu kan selalu berdasarkan pada riset soal babat desa-desanya ya. Jadi ada beberapa teman saya misalnya melakukan riset di Tulungagung, di Blitar, mereka mewawancarai untuk melacak babat desanya, sejak kapan ada persebaran dari, kalau nggak salah, pasukan Diponegoro akhirnya mencar-mencar jadi babat desanya. Kalau menurut Mas TP sendiri untuk penentuan hari jadi kampung ya, atau desa itu untuk merujuk prasasti itu bisa nggak ya Mas ya? Atau gimana ya pandangan Mas TP sendiri? Untuk misalnya kayak, oh Pagesangan hari jadinya tuh misalnya berbasis pada prasasti Canggu. Ya, ya itu tadi sejarah itu kan harus faktual. Artinya memang kalau sementara belum ada rujukan sumber yang jelas, boleh kita memakai tradisi lokal atau kearifan lokal. Nah makanya tiap-tiap desa itu mesti ada istilahnya namanya punden ya. Punden, Punden itu ya. ada, karena punden itu sama warga lokal atau warga sebuah desa itu dianggap sebuah tetenger cikal bakal desa itu. Nah, punden itu kan pengertiannya kan bisa objeknya macam-macam Mas, ada berupa makam si tokoh yang Bapak Talas, atau bisa jadi tumbuhan, pohon, ada juga benda-benda yang dikeramatkan. Tapi itu semua adalah dirangkum dalam sebuah tetenger. Jadi supaya orang desa itu selalu mengingat. Makanya orang Jawa itu harus nguri-nguri bahasanya ya, nguri-nguri agar kacang ora lali lanjarani. Artinya itu harus tahu asal mulanya. Nah, makanya dilestarikan lewat ke tradisi sedekah bumi. Nah, itu Bersih bersih desa, desa dan lain-lain. dirayakan oleh warga kampung untuk Betul. merayakan hari jadi kampungnya Kampung atau itu. desanya Betul. masing-masing ya. Ya. Dan ngomong-ngomong soal punden ya, kita sebelum syuting ini udah sempet jalan-jalan di Ya. Pagesangan Ya. nih ya kan. Dan memang ada beberapa punden ya Kalau di situ. Pagesangan ada 3 Mas. Tiga Ada punden 3 itu ya. punden. Itu apa aja Pak Ulat Jadi pundennya? ada Mbak Dalam bentuk Gede, makam ya? dalam bentuk makam. Ada Mbak Gede, Mbak Purosani, sama Mbak Krio, Mbak Zakaria. Bahasa karya. Ada 3 Dan punden. kalau saya lihat ada beberapa teman-teman di Pagesangan juga cerita sebenarnya, karena mungkin kalau teman-teman belum tahu ya, beberapa punden di Pagesangan udah ada yang campur dengan pemukiman di dalam masjid, Ya. dan ada yang sudah ditutupi oleh bangunan yang Bangunan. baru sekarang. Nah, kalau kata orang-orang di Pagesangan katanya bentuknya berpasang-pasangan ya, ada dua makam gitu ya Pak ya. Iya, benar. Jadi ada beberapa yang memang karena ada yang sudah tertutup sama pemukiman gitu, karena sesuai dengan perkembangan, ya kan, perkembangan akhirnya tergerus, akhirnya ada yang jadi rumah gitu kan.
ada yang ada di halaman dan itu pun ada tinggal satu gitu ya. Iya. Ada kalau Mbak Zakaria ada dua, ada sepasang, masih utuh sepasang. Kalau yang lain tinggal satu-satu. Iya. Tinggal 2 ya Tinggal sebenarnya. dua, iya. Karena yang satunya udah dibangun. Udah bangun. Iya. Ya kalau menurut ini Mas TP sendiri soal punden ya, Mas, apakah fenomena kayak penutupan punden atau mungkin kayak ada punden yang hilang karena mungkin permasalahan pemukiman atau bangunan itu gimana sih Mas? Itu hal yang lumrah atau Ya. gimana nggak menurut Mas TP Ya, sendiri? kalau sepanjang penelusuran saya di tempat-tempat lain ya sama kasusnya sama Mas. Rata-rata karena perkembangan penduduk yang semakin besar di suatu wilayah, akhirnya kadang-kala ya akhirnya tertutup. Tergerus Ya, ya. banyak itu makam-makam yang ada di tengah kota di daerah Penile apa itu bahkan dulu makam jadi rumah ya, dulu punden jadi kos-kosan. Iya, itu banyak kisah-kisah itu yang saya datangi di wilayah itu kasusnya rata-rata seperti itu juga. Banyak kan memang seperti itu ya. Betul. Ya. Cuman sayangnya mungkin kalau di Pagesangan punden-punden itu masih belum bisa berbicara soal tahun ya mungkin ya. Iya. Pak. Karena harusnya kan punden mungkin bisa ditandai dari tahunnya sejak kapan dikuburkan dan sebagainya atau Iya. misalnya mungkin ya. Betul. Nah, apakah kira-kira dari keterbatasan sumber historis seperti punden, karena kan setahu saya punden itu selalu dijadikan rujukan untuk melacak awal mula atau keberadaan desa atau babat desanya, karena mungkin orang percaya punden yang berbentuk makam itu kan sebagai makam dari orang yang disaktikan, orang yang babat desanya gitu ya, dikeramatkan dan lain sebagainya. Tapi karena keterbatasan informasi dari punden-punden itu, apalagi bentuknya sudah diperbarui ya, karena mungkin secara arkeologis ataupun pelacakan historisnya juga sangat susah akhirnya. Penggunaan prasasti itu bagaimana kira-kira Mas? Untuk apakah kita bisa ya menggunakan prasasti untuk merujuk satu hari jadi paling absah gitu? Iya. Ya justru bersyukur warga Pagesangan ini terdokumentasi lewat prasasti Canggu. Jadi banyak yang wilayah-wilayah daerah itu yang juga merujuk hari jadinya melalui prasasti ya. Contohnya contoh hari jadi Nganjuk, hari jadi Kabupaten Nganjuk itu kan merujuk pada prasasti Anjuk Ladang, masa Pusindo. Jadi akhirnya penanggalan sakanya dijadikan hari jadi Kabupaten Nganjuk. Jadi itu jelas, nggak apa-apa. Yang penting nanti kajiannya jelas nggak apa-apa. Mas, jadi kayak Pagesangan ini kan merujuk pada prasasti Canggu ya Pak. Artinya yang di situ disebutkan gesang dalam prasasti itu tak lain adalah Pagesangan. Jadi bukan gesang yang di tempat lain. Jelas gesang yang sekarang jadi Pagesangan. Kenapa? Karena urutannya jelas itu. Gesang. Jadi itu gimana urutannya Pak, yang di prasastinya dari mana ke mana? Kemana ke mana? Kalau mulai dari awalnya itu Presiden itu menyebut Canggu. Canggu itu sekarang jadi wilayah ada di Mojokerto ya. Nah, Canggu masih ada dusun Canggu, kemudian desa-desa lain seperti Sarba, Jati Serbo ya. Terus kemudian desa Panumbangan sekarang jadi Penambangan. Ada Jeruk yang sekarang jadi Jeruk lagi di Krian. Terus ada nyebut Terung masih ada sekarang, Terung Wetan, Terung Kulon. Terus Tulangan. Nah akhirnya ketika masuk Surabaya baru yang disebutkan pertama kali adalah Gesang. Gesang, setelah itu Bukul yang sekarang Bungkul itu, baru Surabaya. Nah di sini jelas disebutkan dan diberi keterangan mua prakarani naditira pradesa stananing anakani. Jadi artinya Pagesangan ini disebutkan awal sebelum Bukul dan Surabaya. Bentar, ini menarik ya, karena pada akhirnya kalau kita mungkin sekarang memahami Pagesangan sebagai bagian dari Surabaya. Ya. Kalau dalam prasasti tersebut justru ada dua daerah yang berbeda. Betul. Masih berupa desa-desa ya. Berarti kalau kira-kira ya Pak ya, Surabaya itu letaknya di mana pada akhirnya? Ada Pagesangan, Bukul, baru Surabaya. Kira-kira dalam apa ya? Identifikasinya itu Surabaya ketika itu berada di mana Pak kalau berdasarkan prasasti tersebut? Ya, hasil penelusuran saya itu yang saya duga kuat desa Surabaya ya, yang terkait prasasti tadi itu adalah sekitar Penile sampai Tekupalawan. Karena di Penile beberapa waktu lalu ditemukan sebuah situs namanya Sumur Jobong. Sumur Jobong. Karena bibirnya sumur itu masih pakai bahan terakota yang namanya jobongan. Tanah liat yang dibakar namanya terakota, dan itu ditemukan tahun 2018 sampai sekarang sama Pemkot diperbaiki, sudah dikonservasi dan sudah dijadikan cagar budaya. Artinya itu bukti kuat bahwa dulu sejaman dengan Majapahit, Sumur Jobong itu artinya wilayah Penile itu ya masih desa yang
Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Nah, di Surabaya sampai batasnya Tugu Pahlawan. Kenapa? Karena Tugu Pahlawan ini dulu alun-alun Kadipaten Surabaya, yang mana sebelah timurnya Tugu Pahlawan ini sekarang jadi gubernur itu dulu adalah bekas keraton Surabaya. Itu kan Ketika kalau masa Mataram. ada ini ya, bekas pintu masuknya itu apa itu ya Pak ya? Ya, jadi nama-nama di sekitar itu kan ada nama apa namanya Pasar Mas Pati, Besar, Pasar Mas Besar, Pati, Tumenggungan, terus ada Kampung Keraton. Jadi itu kalau diidentifikasikan itu mewakili tokoh-tokoh ini yang mana itu sebuah kosmosis keraton. Ya. Jadi Ya. apa ya, semacam pola permukiman keraton ketika itu ya. Ya, dan juga ada sebuah peta tahun 1670-an itu terkait peta peristiwa Trunojoyo itu jelas di situ ada identifikasi, di situ disebutkan keterangannya Keraton Surabaya. Yang mana itu sangat kuat saya rujukan itu. Oke, menarik Jadi kan. keraton ya. Keraton. Surabaya keraton. Keraton. Ya, ya. Keraton, tapi masih belum ada bukti-bukti lain yang menunjukkan corak-corak kekeratonan Surabaya. Ya, karena sudah Surabaya menjadi perkembangan suatu kota metropolitan. Ya, Apalagi masa kolonialisme akhirnya kolonial, dibentuk betul. sebagai kota modern dan Betul. sebagainya, itu juga cukup mencerabut historisitas kita Betul. juga pada akhirnya Betul. ya. Jadi bias. Iya. Iya, sangat bias tentunya. Iya. Dan saya ingat saya pernah baca satu buku punya antropolog Erwolf kalau nggak salah, judulnya Europe and the People with a History. Itu menjelaskan bahwa peradaban besar itu selalu dimulai dari mengikuti sungai. Betul. Iya ya, dan kalau melihat dari dokumentasi prasasti Canggu ini, Canggu, ya. ini sangat mendokumentasikan mungkin peradaban Mojopahit kala itu ya, Ya. karena mengikuti sungai Ya. dan sampai ke mungkin bahkan sampai ke Mojokerto ya awalnya. Ya. Awalnya kalau di Betul. prasasti secara urutan Mojokerto, Ya. sekarang Sidoarjo ya Tulangan ya, Ya. lalu ke Pagesangan, karena belum Surabaya Ya. ya. Iksan. Ya. Iksan, baru ke Bungkul. Surabaya. Bungkul, Surabaya. Bungkul dulu Ya, baru Surabaya. Dan ini masih sekarang masih ada sungainya itu ya. Sungainya ini masih Iya. kelihatan juga. Dan Pagesangan ini sangat dekat sekali dengan sungai kan. Makanya ada kampung-kampung baru yang akhirnya disebut Kampung Bandar. Itu kan perkembangan masa selanjutnya. Ya. Tapi dalam prasasti Canggu yang terekam itu adalah Igesang. Jadi saya duga dulu wilayah Igesang dulu beda dengan sekarang Mas. Mungkin Igesang dulu luas sekali ya, lebih luas dari yang sekarang Pagesangan ya. Karena udah jadi pemerintahan modern ya, Iya, jadi betul. Jambangan, akhirnya jadi Iya. kelurahan Pagesangan dan sebagainya. Betul. Iya. Iya, iya. Terus akhirnya apakah dari penemuan prasasti Canggu ini ya Pak ya, kira-kira kita bisa nggak ya untuk menemukan gambaran kondisi zaman Pagesangan kala itu? Karena kalau setahu saya mungkin sungai menjadi satu jalur vital ya, karena mungkin transaksi perdagangan, perniagaan, transportasi raja mungkin juga lewat sungai. Mungkin Hayam Wuruk pernah lewat sini juga Iya, jangan-jangan iya. pernah lewat juga. Yang jelas lewat situ. Iya, Karena ada iya prasasti Canggu kan lewat situ ya. Iya kan diceritakan bahwa itu sebagai satu anambangi ya tadi ya. Betul. Ada penambangan dan sebagainya untuk menyeberang dan sebagainya. Dan kira-kira prasasti Canggu itu menceritakan nggak sih Pak kondisi Pagesangan ketika itu atau mungkin desa-desa yang mengitari sungai itu tadi? Ya, dari sekian desa-desa yang disebutkan dalam prasasti Canggu itu, Mas Ugi, itu bahkan toponim namanya masih ada sampai sekarang. Misalnya Walaupun pergeseran toponim kayak Igesang jadi Pagesangan. Pagesangan. Tapi kan masih jelas kalau itu nama kunonya Pagesangan adalah Gesang. Terus Bungkul kan sekarang jadi Bungkul, dikaitkan dengan makam keramat Sunan Bungkul. Jadi dulu Bungkul itu ya tidak hanya Taman Bungkul itu, dulu desa yang mana, iya nama desa yang dulu luas, saya duga itu. Kemudian baru di Surabaya. Terus kemudian di lempeng yang selanjutnya itu juga Canggu itu menyebut daerah-daerah di sekitar Gresik Mas. Ada Imadanten yang sekarang jadi desa Bedanten. Iya, ada desa Wringinwo, ada desa Badrapura yang sekarang jadi desa Mojopuro. Itu masuk ke Kecamatan Bunga kalau sekarang di situ. Dan itu terus sampai Ijrebeng, sampai Pasiwuran, Lamongan, sampai Bojonegoro, Malu. Ya sebut itu di dalam peraturan itu. Bahkan sekarang Malu itu masih ada Bojonegoro, Malu. Jadi artinya itu semua di tepi Bengawan. Jadi prasasti Canggu itu adalah mendata desa-desa yang ada di Sungai Kuno itu, Sungai Surabaya dan Bengawan Solo. sampai ke Bengawan Solo. Betul. Ya, nah kebetulan Igesang ini termasuk jalur-jalur yang ada di tepian Sungai Surabaya. Sungai Pagesangan itu kan kalau di Kota Lama namanya Rivier van Surabaya. Kali Surabaya yang sampai dia mengalir
ke Berantas. Nanti diganggu dia ketemu dengan Berantas Oh, yang besar. berarti titik temunya nanti di Berantas ya? Betul, ya. iya. Tapi Itu kalau dari hasil pengamatan Mas TP ada nggak perubahan-perubahan apa ya alur sungainya? Karena kan mungkin di masa kolonial juga ada pembangunan yang akhirnya memotong apa ya sungai, akhirnya Iya. menciptakan jalur sungai baru Iya. lagi. Iya. Setahu saya kayak Wonokromo itu kan dipotong lagi untuk Betul. bikin sungai lagi kan ya. betul. Kalau dari pengamatan Mas TP mungkin apakah melihat ada perubahan-perubahan itu nggak dari soal? Ada Mas. Kalau lebar, ada yang sungai lebar, ada yang jebol kecil, Iya, ada iya. yang dibuat sudetan. Iya, ada Sudetan itu setahu saya. 1800-an pertengahan itu masa kolonial itu getol-getolnya membangun pabrik gula. Jadi pabrik gula, ladang tebu butuh irigasi. Iya, iya. Sehingga wilayah-wilayah yang kayak Kerembung, Terum, Tulangan itu dibuatkan kali-kali sudetan. Nah termasuk Igesang ini alhamdulillah kalinya masih terjaga ya sekarang ya. Terus sampai Ibukul, nah sebelum Ibukul ini kan kali kan Pagesangan langsung ke Gunung Sari. Nah begitu masuk Menggok ke Dinoyo dibuatlah sudetan yang juga Jagir itu kan. iya. Ya pintuan Jagir itu kalau dalam kota Banten namanya Kanal Van Jagir. Jadi kanal itu semacam kayak saluran baru sudetan untuk membendung air yang nanti meluber dilarikan ke arah timur ya Jagir itu. Itu proyek zaman Belanda. Ini menarik ya Pak ya, karena pada akhirnya sebenarnya pola geografis kita pada akhirnya juga direkayasa Belanda untuk kepentingan kolonialisme. Betul. Kayak misalnya di Tulangan pada akhirnya dibangun sungai-sungai baru, sudetan tadi Betul. untuk mengairi Ladang-ladang tebu. Karena emang banyak pabrik gula di situ. Ya. Dan mungkin beruntungnya Pagesangan juga pada akhirnya karena Pagesangan bukan sebagai satu komoditas tebu ya kan? Apakah juga berkaitan juga Pagesangan? Iya, berkaitan Mas Tinggi. Saya baca literasi 90% itu bahkan tidak jauh dari Pagesangan sini ada pabrik gula. Oh, itu iya? pabrik gula Ketintang. Nah, ada iya. pabrik gula Ketintang, Pak. ada pabrik gula Karang, dan Oke. satu lagi pabrik gula Dadungan. Dadungan itu sekitar 10 Wonokromo yang jetis. Hilang itu. Bekasnya saya telusuri enggak ada bekas. Tapi kalau yang Kara sama Ketintang masih ada lihat. Di mana itu Pak sekarang? Kalau Ketintang itu masih dulu mungkin Pak Alkayu pernah ngerti gudang beras ya. Gudang beras. Nah itu sekarang sudah jadi perumahan itu. Terus sama rumah-rumah kuno. Kalau yang pabrik gula Kara sekarang jadi SWK Kara. Oh, Sentra wisata kuliner Kara. Ya. Ya itu juga lapangan. Ya, Nah, itu lapangan T itu. Nah betul. Itu bahkan rumah-rumah yang sebelahnya itu Pak itu masih lihat ornamen-ornamen bekas kantor pabrik gula. Saya pernah belusuan ke sana. Nah, itu menarik ini ada ya, fakta baru lagi ya ternyata ya. ya. Bisa jadi akhirnya pada perkembangannya masa kolonial dulu Pagesangan juga menjadi ladang tebu. Ladang Juga, tebu, ya. iya. Ini sampai wilayah mana itu Jambangan, Ketintang dan sekitarnya. Ya, karena kalau saya mendengar dari cerita Mas TP tadi, kebijakan kolonial, komoditas kolonial itu kan akhirnya mengubah lanskap geografisnya. Betul. Di Tulangan dibikin sudetan, di Sudetan. Wonokromo sudetan, Betul. tapi kepentingannya berbeda. Ya. Kenapa saya ditanya soal ladang tebu? Karena saya melihat bahwa industrialisasi kolonialisme itu kan juga menciptakan perubahan kontur tanahnya juga diubah Betul. kan, Ya. jadi satu sungai dan sebagainya. Memang kalau di Pagesangan mungkin nggak diubah secara total ya, atau mungkin ada penemuan-penemuan sendiri nggak dari Mas TP? Ya, kalau berdasarkan program peta, sepertinya wilayah Igesang nanti bisa dilihat ya, artinya wilayah masih dikelilingi sawah. Di peta yang buat kita bedah itu ada lambang kota-kota kan sawah. Bisa sawah, bisa itu satu ladang tebu yang mana untuk mensupport pabrik gula. Tapi itu masa kolonial. Nah, tapi kalau kita mundur lagi yang plastik Canggu, ya belum ada tebu itu. Artinya belum komoditas ya. Betul. Yang jelas tapi Igesang ini menjadi peradaban kuno yang sudah terekam dalam plastik Canggu. Gitu. Dan pasti itu wilayah penting karena masuk di dalam prasasti itu berarti sudah wilayah yang dianggap penting oleh kerajaan. Punya kontribusi besar terhadap kerajaan Majapahit kala itu. Iya, ya menarik ya. Ini ada fakta baru lagi akhirnya Pak Ulhad. Kita menemukan bahwa, oh iya ada bekas pabrik gula juga ternyata di sini. Dan pabrik tebu, meskipun kehadiran pabrik tebu tersebut tidak mempengaruhi secara besar seperti di Tulangan ya. Terkait dengan sirkulasi sungainya ya. Ini bakal menjadi diskusi menarik untuk kedepannya lagi mungkin ya. Mungkin Pak Ulhad, kita harus berdiskusi lagi mungkin setelah ini untuk bisa lebih memantapkan menentukan hari jadi Pagesangan. Berbasiskan pada prasasti Canggu. Tahun berapa Pak sakanya dan masehinya? Kalau tahun sakanya 1280 saka. Dimasehikan jadi 1358 dan penanggalan detailnya ketemunya 7 Juli 1358.
Nah, 7 itu Juli ya. dia, 7 Juli. Kita bakalan diskusi lagi setelah ini lebih panjang, tapi poin pentingnya adalah Pagesangan itu merupakan suatu kampung arkais. Kehadirannya juga direkam dalam satu prasasti, yaitu Prasasti Canggu, Trowulan 1 ya, Satu yang mungkin berada di tahun 58 1358 Masehi. Itu dia. Dan ternyata kampung ini juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kerajaan Mojopahit karena memiliki peran Anambangi ya, sebagai satu pembantu untuk melakukan penyeberangan lah kurang lebih ya terkait dengan sirkulasi mobil masyarakat kali itu. Mungkin itu aja teman-teman sebagai satu diskusi kita hari ini. Terima kasih Mas TP, Terima kasih, Mas. Bapak Terima kasih, Ulhad Mas. sebagai Terima LP. kasih. Kita belajar banyak dari Bapak TP Ya. hari ini ya Mas Ulag ya. Sangat banyak. Ya. Mungkin kita harus menutup dulu diskusi kali ini. Mas TP, kita kunyi-kunyi dulu ya. Ya. Kalau saya bilang kunyi-kunyi, Mas TP bilang blang. Ya. Kunyi-kunyi, blang.